Bagaimana kondisi ginjal saya, Dok? Sakit ginjalnya parah. Apa yang harus saya lakukan, Dok? Cuci darah. Tenang. Tonton ini dulu. Halo teman-teman, selamat datang di Nidalab bekerja sama dengan Rumah Sakit Cepat Waras. Perkenalkan, saya William Dan saya Dr. Renaldo, spesialis penyakit dalam. Pada video kali ini kita akan ngebahas mengenai topik cuci darah. Tapi sebelum kita tanya ke Dr. Aldo nih mengenai seluk-beluk cuci darah, kita udah survei dulu nih ke teman-teman masyarakat sekitar. Jadi apa pendapat mereka kalau mereka dengan soal cuci darah? Nah, untuk surveinya kita langsung lihat aja. Saya merasa penyakitnya udah ya banyak bahaya gitu. Tahu saya kalau cuci darah itu permasalahannya dengan katanya ginjal gitu. Ginjal yang udah kurang berfungsi, terus di dalam perut tuh numpuk air. Kalau cuci darah saya belum begitu paham ya saya. Kalau ada mendengar cuci darah berarti ada sebuah penyakit yang harus diterapi berarti. Cuci darah itu kayak tahu lupa juga, ini nggak pernah ini sih dengar. Cuci darah itu sakit parah dan mahal. Cuci darah itu sedikit menyeramkan karena kayak ada sesuatu penyakit yang serius. Penyakit ginjal sama kanker darah. Kayaknya sih serem banget ya kalau udah sampai cuci darah itu berarti udah fatal penyakitnya. Lakukan sesuai petunjuk dokter. Sebab petunjuk dokter itu baik buat kita. Ya pokoknya kalau bisa jangan deh. Kalau saya ya kita ikuti instruksi dokter. Kalau kita nggak cuci darah, risikonya lebih besar. Pertama kaget pastinya, terus kedua pasti nanya gejalanya, emang itu udah fix diagnosanya ginjal yang rusak atau gimana, dipastiin lagi sih. Terus sama paling pemeriksaan penunjang, misalkan pemeriksaan lab dan lain-lainnya. Biar tambah yakin aja sih kalau memang didiagnosa seperti itu dan harus dilakukan cuci darah. Itu kalau memang penunjangnya memang benar-benar itu juga harus cuci darah ya berarti emang harus dilakuin gitu. Ke dokter saya minta second opinion dulu. Jadi saya pindah ke dokter lain atau dokter yang kalau ada dokter keluarga, kalau dua-duanya kompak harus cuci darah, ya mau nggak mau. Segera nurut atau apa kata dokter karena memang mungkin bagus kalau untuk cuci darah itu buat bisa mengetahui penyakit kita itu apa. Mengikuti saran dokter. Pasti sedih ya dok, tapi kalau untuk demi kesehatan sih nggak apa-apa sih. Oke, kita tadi udah lihat ya ragam pendapat dari masyarakat sekitar. Macam banget ya. Nah, di video kali ini kita mau bahas cuci darah ini tujuannya apa dok? Tujuan utama video kita kali ini tuh ya bagaimana menjaga kesehatan ginjal supaya jangan sampai cuci darah. Tapi ya amit-amit kalau misalnya memang sampai harus cuci darah, ya kita kasih informasi nih, cuci darah tuh kayak gimana sih, ya apakah benar sesuai dengan pendapat orang-orang yang tadi didengar lewat survei atau ternyata tidak semenyeramkan itu. Kita langsung masuk aja nih ke pertanyaannya. Sebenarnya kondisi ginjal yang seperti apa sih yang sampai harus dilakukan cuci darah dok? Ya gampangnya kalau fungsi dari kedua ginjal kita mengalami kerusakan yang berat, yang parah. Contoh misalnya pada penyakit ginjal kronik, kalau yang mengalami kerusakan bertahun-tahun itu disebut kronik dan akan ada stadiumnya. Mulai dari stadium ringan sampai stadium yang berat. Nah, stadium paling berat itu ya stadium 5. Jadi penyakit ginjal 5. Kalau kanker 4 kan? Iya. Nah, ini 5. Jadi penyakit ginjal kronik stadium 5 itu indikasi dilakukan cuci darah. Atau kalau pada kondisi yang rusak mendadak, yang gangguan ginjal akut, misalnya ditemukan kondisi pasiennya nggak keluar kencing, gangguan kesadaran, jadi liar, ngomongnya ngaco, atau dia ngalamin sesak karena kelebihan cairan paru-parunya, bengkak, satu badan, ya sampai bisa muncul gangguan irama jantung. Nah, kondisi-kondisi tersebut yang menjadi indikasi untuk melakukan cuci darah. Hal apa sih yang bisa nyebabin ginjal kita tuh jadi rusak dok? Yang paling sering kan sebenarnya penyakit ginjal kronik ya. Nah, survei itu ya, data di Indonesia sendiri, gangguan ginjal yang paling sering itu ya disebabkan karena penyakit-penyakit
yang berlangsung jangka panjang yang nggak bisa sembuh. Contoh hipertensi, tekanan darah tinggi, ya, diabetes, ya itu biasanya ganti-gantian aja tuh penyebab nomor 1 sama penyebab 2 tuh hipertensi, diabetes, ya. Cuman gangguan-gangguan yang lain bisa juga menyebabkan gangguan ginjal kronik, misalnya sering infeksi saluran kencingnya atau ginjalnya, atau dia pernah sumbatan, misalnya pernah ada batu, ya, sehingga ginjalnya bengkak dan itu berlangsung berulang kali atau lama. Terus misalnya kalau laki-laki tuh yang udah umur prostat. Nah, pembesaran kelenjar prostat ya bikin gangguan aliran, bikin ginjal bengkak, atau kondisi lain yang lebih jarang, misalnya penyakit autoimun. Autoimun itu apa? Kekebalan tubuh menyerang diri sendiri ya. Misalnya pasien-pasien dengan lupus yang tidak terkontrol dengan baik, atau ya glomerulonefritis, itu autoimun yang secara langsung menyerang ginjal. Tadi kan di salah satu hasil pertanyaan survei itu kan pertanyaannya kalau misalnya mereka disarankan sama dokternya atau divonis sama dokternya harus cuci darah tuh, dan mereka ada sebagian orang yang nganggap wah itu udah kayak it's the end of the world. Itu bener nggak sih anggapan seperti itu? Kalau kita kalau udah divonis atau disuruh cuci darah, artinya ya sudah hidup lu udah end. Ya, itu salah satu mitos yang harus diluruskan juga ya teman-teman, dan istilah vonis ya. Iya. Vonis itu oleh hakim ya, bukan oleh dokter. Dokter itu menyarankan, bukan memvonis ya. Jadi bukan akhir dari dunia, justru kasarnya apa? Menyambung dunianya. Iya, ya itu anggapan yang salah. Kalau sudah cuci darah tuh kesannya sudah selesai, bentar lagi saya bakal meninggal segala macam. Enggak, justru cuci darah dengan dibuang racun-racunnya, ya justru keluhan-keluhan pasien yang tadinya mengganggu itu justru hilang, sehingga memungkinkan pasiennya menjadi sehat kembali, bisa aktivitas lagi, bisa jalan-jalan, ya mau umroh, naik haji, ya silahkan aja. Yang penting dia tetap melakukan cuci darah. Tapi kan cuci darah itu dilakukan nggak cuma sekali, tapi berulang-ulang gitu untuk terus-menerus mengeluarkan racun itu. Berarti kan ada ketergantungan itu. Nah, kalau ngomong ketergantungan itu misalnya Bapak nggak perlu narkoba, terus Bapak konsumsi deh tuh narkobanya. Ketika Bapak tidak mengkonsumsi, Bapak sakau. Itu baru ketergantungan. Bedanya dengan yang cuci darah? Beda. Kalau cuci darah sama aja kayak makan. Bapak badannya perlu makan nggak? Ya perlu. Jadi Bapak ketergantungan makan? Ya enggak. Ya enggak kan? Memang perlu. Iya, nah cuci sama dengan cuci darah. Cuci darah itu kan ginjalnya dua-duanya udah rusak. Jadi dia tidak bisa membuang racun, dia tidak bisa menghasilkan urin, sehingga apapun yang masuk penumpuk di badan. Itu bikin gejala-gejala yang sangat gak enak, bahkan bisa membahayakan nyawa. Jadi harus dibuang dong. Jadi kalau ketika dia nggak cuci darah, ya numpuk lagi, nggak enak lagi. Bukan masalah ketergantungan sama cuci darahnya, bukan ya. Jadi ya fungsi ginjal itu kan macam-macam, dan itu semua nanti akan digantikan sama proses cuci darah itu. Ya, dan kalau misalnya memang cuci darahnya diharuskan yang terus-menerus karena ginjalnya memang sudah rusak banget, sudah berjalan kronis, ya kebutuhan cuci darahnya tuh rata-rata sih ya sekitar 2-3 kali seminggu. Ya masih mending. Sebenarnya kan kita kencing sehari berapa kali? Kayaknya di atas 5 deh. Nah, 5-6 kali. Yaitu kita sehari 5-6 kali buang racun. Ya ini sebenarnya dengan 2-3 kali seminggu racunnya baru dibuang, itu juga sebenarnya kan udah numpuk. Cuman kan nggak mungkin juga cuci darah tiap hari. Siapa yang mau bayar, Bapak? Mahal bro. Bercanda ya teman-teman. Oke. Berarti kalau kita sudah mulai cuci darah itu, apakah bisa kita nantinya nggak cuci darah lagi untuk selamanya, lepas total gitu? Tadi kan ngomongnya kayak makan ibaratnya kan. Kalau makan kan ya harus terus-terusan, nggak makan ya mati. Gitu. Cuci darah apakah seperti itu juga? Jawaban pertanyaan Bapak bisa. Cuman caranya nggak gampang. Gimana tuh? Ganti spare partnya. Ginjalnya rusak, diganti ginjalnya alias cangkok. Nah, jadi kalau pada pasien penyakit ginjal kronik yang sudah cuci darah rutin seminggu 2-3 kali itu, kalau dia mau berhenti cuci darah, ya dia operasi, transplantasi, dicangkok ginjalnya, diganti ginjal yang baru. Itu bisa stop cuci darah. Kondisi lain, misalnya pada penyakit ginjal akut. Nah, kalau terjadi gangguan ginjalnya akut, mendadak cepat, contoh nih, Bapak diare. Saya nyumpahin dia mulu ya. Mohon maaf nih. Misalnya mencret parah banget ya, muntah, mencret sampai dehidrasi parah. Ginjalnya nggak dapat cairan yang cukup, cairannya karena banyak keluar. Terjadi gangguan ginjal akut. Ya nggak keluar kencing, bapaknya liar ngomong ngaco-ngaco gitu.
ya kan? Dosa-dosanya disebut semua tanpa dipikir. Bapak disarankan untuk cuci darah. Nah, sambil dicuci darah untuk membuang racun yang numpuk, terus misalnya diganti cairan tubuh yang hilang karena Bapak mencret, ya, ada kemungkinan fungsi ginjalnya membaik lagi. Nah, jadi bisa stop cuci darahnya. Ya, tapi ini nggak selalu seperti itu. Bisa jadi yang awalnya akut terus jadi kronik sehingga tetap harus dilakukan cuci darah terus menerus, itu juga ada kemungkinan. Kalau gitu mendingan sebisa mungkin jangan sampai cuci darah tuh ya. Iya, tapi bukan berarti kalau misalnya sudah disarankan cuci darah malah jadi nggak mau gitu. Karena kan tujuannya justru pengen mengembalikan kualitas hidupnya. Nah, anggap cuci darah itu ya pakaian kotor, kita laundry, udah bersih, pakai lagi untuk aktivitas, numpuk racun-racun, metabolismenya numpuk, kotor lagi, cuci lagi. Seperti itu aja. Kita bisa berhenti nggak dari cuci darah nggak? Cuci darah lagi kan dengan ganti spare part, ganti ginjal kita. Kayak motor Bapak kemarin tuh. Ya, tapi itu kayaknya mahal ya, dan di Indo emang ada. Oh, di Indonesia udah bisa, Pak. Ya, kalau apalagi di kota-kota besar itu sudah banyak center yang bisa melakukan transplantasi atau cangkok ginjal. Ahli-ahlinya pun udah banyak. Ya, mungkin setiap minggu ada deh yang dilakukan transplantasi. Banyak juga ya? Iya, 1-2 dengan tingkat keberhasilan yang baik ya. Ya, tentu dengan mengikuti kaidah-kaidah transplantasi yang baik, persiapan yang baik, mudah-mudahan hasilnya pun baik. Terus untuk pencegahan nih, ini yang sebenarnya paling penting ya, Oh Dok, ya. Gimana sih? Itu kan kayaknya kalau sudah sampai disaranin sama dokter sudah harus sampai cuci darah itu mau berhenti bisa, tapi susah kan gitu. Jadi kayaknya lebih bijak kalau kita mencegah supaya jangan sampai kita kena vonis cuci darah gitu. Vonis lagi. Tanda kutip kali ini. Dokter jangan bawa saya ke bawa palu aja. Oke, jadi ini sebenarnya message yang mau kita sampaikan ya lewat video ini. Jadi bagaimana cara menjaga kesehatan ginjal supaya sebisa mungkin jangan kena sakit ginjal yang berat, supaya jangan sampai disarankan untuk cuci darah, bukan divonis ya, disarankan. Ya. Nomor 1, ya ginjal itu sangat tergantung sama kecukupan cairan, jadi jangan sampai kurang minum. Nomor 2, jangan mengkonsumsi obat-obatan atau ramuan-ramuan herbal tradisional yang nggak terlalu jelas ya manfaatnya, apalagi efek samping yang nggak diketahui yang mungkin saja bisa memperberat fungsi ginjal. Nomor 2 ya, kecuali atas saran dari dokter. Yang ketiga, karena tadi salah satu penyebab paling seringnya adalah darah tinggi maupun diabetes, ya tentu harus dijaga dong, jangan sampai kena darah tinggi sama diabetes. Faktor-faktor risikonya apa aja ya udah pada tau lah, jangan gemuk, jangan merokok, gaya makannya dijaga, harus cukup olahraga, hindari stres ya, itu kan ya jangan sampai lah kayak gitu. Terus ya sama rutin periksakan fungsi ginjal ya ke dokter, makanya kan ada istilahnya medical check up. Nah itu kan salah satu yang diperiksa adalah fungsi ginjal. Kalau fungsi ginjalnya bagus-bagus saja disarankan check up-nya ya setahun sekali aja. Tapi kalau misalnya ada gangguan, ya nanti konsultasi sama dokter, berapa sering harus kontrol segala macamnya. Oke, jadi kesimpulannya gangguan ginjal itu bisa kita cegah dengan minum yang cukup ya, dan juga kita dengan melakukan gaya hidup sehat. Ya. Terus kesimpulan yang kedua itu kalau seandainya kita disarankan sama dokter untuk cuci darah, itu bukan berarti sudah akhir dunia atau the end, tapi justru malah bisa mengembalikan kualitas hidup dari pasien-pasien tersebut dibandingkan kalau mereka tidak melakukan cuci darah. Dan kesimpulan yang terakhir itu pasien yang punya penyakit ginjal kronik yang bahkan sampai stadium 5 bahkan bisa stop cuci darah dengan melakukan transplantasi yang sudah bisa dilakukan di Indo juga transplantasinya ya. Dan saya pikir itu aja kali. Nah, ya. Saya boleh ketok palu ya, Bapak lulus. Oke teman-teman, kalau suka dengan video kita kali ini dan semoga kontennya bisa memberikan sedikit pencerahan tentang cuci darah itu apa dan bagaimana cara menjaga kesehatan ginjal, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya apabila ada yang punya pengalaman seputar gangguan ginjal misalnya atau cuci darah itu sendiri. Akhir kata, silahkan ditutup Pak yang punya channel. Oh iya, akhir kata saya William, Dr. Aldo. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Oh, ternyata tidak semenyeramkan itu ya Dok cuci darah. Boleh tanya Dok? Oh, tanya apa? Ada promo cashback atau diskon Dok?
Emang laundry kiloan?